Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatan wassalaman ala abdihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam itu ada sebuah ciri khas atau karakteristik, dan ciri khas atau karakteristik itu adalah al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Amar ma'ruf, nahi munkar. Itu merupakan ciri khas atau karakteristik daripada dinul Islam atau agama kita, agama Islam. Nah, di sini kaitannya dengan pembahasan kita dari masalah atau fasal maksiat-maksiat lisan adalah seorang as-sukut atau diam, mendiam atau diam dari nahi mungkar. Seorang yang mampu nahi mungkar tapi dia diam untuk melakukan nahi mungkar tersebut. Yani nahi mungkar maksudnya mencegah, menahan dari terjadinya kemungkaran yang ada di sekitarnya. Jadi kalau seorang mampu untuk melakukan nahi mungkar, mencegah kemungkaran, baik pada lingkup yang paling kecil, yakni keluarganya, atau kemudian melebar ke tetangganya, ke teman-temannya, atau tempat kerjanya, masyarakatnya, sementara dia mengetahui itu kemungkaran, kemudian dia mampu untuk melakukan nahi mungkar tapi tidak melakukan, maka ini termasuk perbuatan yang berdosa. Jadi ini karakteristik daripada Islam seperti itu. Tidak boleh diam. Walaupun nanti hukum nahi mungkar ini atau amar ma'ruf nahi mungkar itu hukumnya fardhu kifayah, karena termasuk bagian daripada dakwah. Tidak setiap orang wajib nahi mungkar, tapi di satu daerah, di satu tempat, jika ada kemungkaran kemudian semuanya diam, maka nanti semua orang yang ada di situ itu terkena dosa, ya, terbebani dosa, karena tidak ada satupun yang nahi mungkar, mencegah daripada kemungkaran. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim dalam surah Ali Imran ayat 104, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum ummatun, hendaknya ada satu kelompok orang, minkum dari kalian. Sini ummatun maksudnya sekelompok orang. Ini menunjukkan jamaah sekalian bahwa al-amru bil ma'ruf, amar ma'ruf nahi mungkar itu tidak wajib untuk semua orang. Karena gini kalimatnya ummatun, wal takum minkum, apa? Ummatun, sebagian, sekelompok orang. Jadi dakwah termasuk di dalamnya al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar itu hukumnya fardhu kifayah, wajib tapi al-kifai, atas sekelompok orang. Kalau misalkan di satu daerah itu sudah ada yang nahi mungkar sekelompok orang, maka dosa pada daerah itu sudah marfu', sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah ada yang melaksanakan tugas nahi mungkar ini. Tapi kalau semua orang, semua kaum muslimin di tempat itu tidak ada satupun yang melakukan nahi mungkar, maka semuanya berdosa. Makanya kan dalam definisi usul fikih, ya, usul fikih, definisi usul fikih itu fardhu kifayah itu idza fa'ala ba'dhu, idza fa'ala al-ba'dhu saqata 'anil baqin. Kalau panjenengan belajar usul fikih itu, ya,
Fardu kifayah itu idza fa'ala al-ba'du, apabila sebagian orang di daerah itu sudah melakukan, saqata anil baqin, maka sisa orang yang belum melakukan itu telah gugur kewajiban nahi mungkar atau amar ma'ruf nahi mungkar telah gugur. Persis seperti sholat jenazah. Apa? Persis seperti sholat jenazah. Itu tidak wajib semua menyolatkan jenazah seorang muslim, ya. Tapi kalau di daerah itu tidak ada satupun seorang yang menyolatkan jenazah seorang muslim, maka seluruh penduduk daerah itu berdosa, ya, telah melakukan dosa besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebagai juga nih ya, sebagai tambahan wawasan ya. Saya beberapa kali itu menyaksikan ada penolakan jenazah dan tidak disolatkan di tempat itu dengan sebab misalkan jenazah itu muslim tapi maksiat, pelaku maksiat. Umpamanya dia pemabuk atau penjudi atau bahkan yang lebih daripada itu. Kemudian akhirnya di situ tidak disolatkan, menolak semua menyolatkan jenazah orang itu, padahal itu penduduk situ. Ini tidak bijak seperti ini, karena parameter kita itu al-iman wal islam. Orang Islam itu seburuk apapun, sejelek apapun dia, masih punya hak disolatkan ketika wafat, sekalipun dia pelaku maksiat, sekalipun dia itu orang yang jelek di daerah itu, dikenal pemabuk, penjudi, pezina, bahkan mungkin di pencuri. Ada orang mencuri ketangkep, dimasa sampai mati, terus dihakimi masa sampai mati, kemudian di tempat dia ditolak jenazahnya atau ditolak untuk disolatkan. Ini tidak tepat. Benar dia pencuri, itu benar, dan mencuri itu dosa besar, benar juga. Tapi seorang ketika mencuri, perbuatan mencurinya itu tidak mengeluarkan si fulan ini dari Islam, tidak menyebabkan dia murtad sebab dia mencuri, karena mencuri itu maksiat, bukan kekufuran, bukan kesyirikan. Karena yang bisa mengeluarkan seorang dari Islam, daerah Islam itu cuma kekufuran atau apa? Kesyirikan, yang bisa memurtadkan seorang muslim itu. Sedangkan mencuri bukan, kecuali orang itu menghalalkan mencuri, nah itu sudah murtad. Tapi kalau sekedar seorang itu melakukan mencuri, perbuatan mencuri itu paling tingginya dosa besar, tapi tidak sampai apa? Memurtadkan, tidak sampai mengkafirkan seorang muslim. Jadi ini saran dan himbauan ya, sejelek apapun saudara kita, misalkan ada tadi ya orang tertangkap basah mencuri, dimasa sampai mati, ini sudah salah dari beberapa sudut juga ya. Salah pertama itu dihakimi masa sampai mati, itu sudah salah, karena bagaimanapun dia itu saudara kita sama muslim. Cukup ditangkap misalkan, kemudian diserahkan kepada kepolisian, karena hukuman mencuri itu dalam Islam pun bukan dibunuh. Apa? Kalau dalam Islam hukuman mencuri itu apa? Dipotong tangan. Itu pun ada syarat-syaratnya, minimal mencuri harus jumlah sekian, ya kan? Mencurinya karena apa dulu itu diteliti sampai detail, di mahkamah syariah itu diteliti. Jadi jangan terfikir seorang yang mencuri pasti dipotong tangannya dalam Islam, itu belum tentu. Mungkin malah jarang-jarang terjadi orang mencuri bisa dipotong tangannya, karena ada ambang batas minimal nilai seorang mencuri itu bisa dipotong tangannya, tidak sekedar mencuri kemudian dipotong tangannya. Nanti seingat saya pernah mengkrus itu ya, saya krus itu kalau tidak salah ingat saat ini ya, mungkin nanti bisa dikoreksi kalau keliru. Seingat saya itu krus minimal
bisa dipotong tangannya itu ketika mencuri sekitar, kalau dirupiahkan itu antara sekitar 500,5 jutaan minimal, itu abang batas minimalnya begitu. Kedua, sebab dia mencuri itu apa? Itu bisa lolos dari hukuman potong tangan. Sebab misalkan dia itu kelaparan, itu tidak bisa dihukum. Kalau dia mencuri karena kelaparan, benar-benar kelaparan, kalau nggak mencuri itu tidak bisa dihukum. Jadi sedetail itu ya, serumit itu. Itu saja hukumannya cuma seperti itu. Lah, kesalahan ketika ada pencuri dihukum masa, adili masa sampai meninggal, itu sudah salah. Jadi kita memerangi pencuri, kita memerangi pencurian, kita meyakini mencuri itu dosa besar, oke. Tapi kemudian membunuh pencuri itu berlebihan, melampaui batas, dan khawatir kita nanti di hari kiamat kita harus mempertanggungjawabkan telah ikut berserikat membunuh seorang muslim tanpa dasar yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada hisabnya nanti di akhirat. Oh, ini 50 orang ngeroyok si fulan, mencuri sampai mati. Nanti ada hisabnya, karena sejelek apapun, kalau dia muslim ya, kalau dia muslim, sejelek apapun tuh nyawa dia itu lebih berharga dari dunia dan seisinya. La zawalul mu'min, hilangnya nyawa seorang mukmin ya, itu lebih berharga dari dunia dan seisinya. Ahwanu indallahi ya, wa zawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallahi min qatli rajulil muslim, min qatli rajulil muslim. Binasanya, lenyapnya semesta ini itu lebih ringan daripada terbunuhnya seorang muslim. Satu nyawa orang Islam itu lebih berharga dari dunia dan isinya. Jadi monggo kita ini kalaupun marah itu harus punya kontrol ya, punya kontrol syariat. Ya sudahlah, tangkap saja. Seorang muslim dia nyuri, tangkap, serahkan kepada kepolisian, nanti ada hukuman. Selesai sudah. Tapi jangan sampai dibunuh. Khawatir kita nanti akan bangkrut di hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan membunuh seorang muslim. Itu hebatnya Islam, Pak. Karena di dalam dirinya itu ada hal perkara yang sangat mulia, itu apa? Iman dan Islam. Sekadar dia mengucapkan nutqu syahadatain, mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, meyakini Allah sebagai Tuhan dan meyakini baginda Rasul sebagai utusan Allah, itu nilainya tidak terhingga. Yang membuat mulia orang beriman itu bukan fisiknya, tapi itu karena ada itu. Makanya sampai terbunuhnya seorang muslim itu lebih berharga dari dunia dan seisinya karena ada imannya itu. Kalau fisiknya nggak penting, nggak bernilai juga, cuma fisik jasad itu. Tapi karena ada itu. Padahal mungkin si pencuri ini kesehariannya ya cuma punya itu, punya iman itu aja. Nggak punya sholat juga bolong-bolong, hari-harinya maksiat, minum khamr, puasanya juga mungkin bolong-bolong, zakat nggak bayar zakat, tapi masih punya iman. Itulah yang membuat masih mulia dia itu. Terlepas dari perbuatan maksiatnya itu, kita tidak membenarkan itu, jelas itu salah, kita tetap salahkan. Tapi saya ingin menekankan bahwa nilai nyawa seorang beriman sejelek apapun itu lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Oleh karena itu jangan sampai kita kemudian over ya, kita melampaui batas dalam menyikapi itu sampai membunuh seorang muslim. Dan itu termasuk bagian amar ma'ruf nahi mungkar tadi ya. Paham di sini ya? Ya.
sekelompok orang dari umat Islam yang yad'una ilal khair, yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan kepada kema'rufan, wa yanhauna 'anil munkari, mencegah dari kemungkaran, wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang akan mendapatkan muflihun, al-falah, keberuntungan di akhirat kelak. Jadi salah satu tanda orang-orang al-muflihun, orang-orang yang akan beruntung di akhirat kelak, salah satu tandanya adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, menyeru kepada kebaikan, memerintahkan kepada kema'rufan, dan mencegah dari kemungkaran. Jadi kalau di tempat sampean semua misalkan ada perjudian, itu minal mungkar, maka di daerah itu kaum muslimin tidak boleh ada yang diam semua, harus ada salah satu atau sebagian orang yang berani mengingkari kemungkaran tersebut. Misalkan biasanya di hajatan, ya kan, biasanya terjadi perjudian, atau minum-minuman keras pas hajatan, itu kan juga minal mungkar. Maka harus ada sebagian, minimal sebagian kaum muslimin di daerah itu yang mengingkari kejadian itu atau maksiat tersebut. Ya, kalau tidak maka ini akan berdosa semuanya. Dan itu membutuhkan memang keberanian, membutuhkan juga bagaimana dia itu bisa berani untuk mengingkari kejadian-kejadian seperti itu atau maksiat-maksiat yang seperti itu. Karena nanti juga punya resiko. Gimana? Punya apa? Ada resikonya. Resiko mungkin dimarahi, atau resiko mungkin dianggap tidak pro mereka, resiko mungkin bisa ke yang lain. Ya. Dan sifat ini jamaah sekalian paling tidak harus kita galakkan di keluarga kita, itu minimal di keluarga kita ya, ke anak, istri. Kalau ada kemungkaran maka monggo bisa dirubah dengan sebaik-baiknya, diingkari nahi mungkar. Jangan sampai membiarkan kemungkaran di istrinya, jangan sampai membiarkan kemungkaran di anak-anaknya, ya. Apalagi di zaman sekarang ini ya, zaman yang sudah luar biasa ya, kemajuan teknologi ya, era globalisasi seperti ini luar biasa. Potensi kemungkaran terjadi itu dahsyat, oke, dahsyat sekali ya. Kita ingkari, kita nasihati dengan baik keluarga kita ya, istri kita ataupun anak-anak kita. Dan usahakan ya istri kita, anak-anak kita, terutama istri juga, untuk bermain media sosial seperti itu hati-hati. Sekarang itu na'udzubillah ya, isu-isu perselingkuhan itu sangat mengerikan sekarang itu. Makanya kita harus pandai-pandai untuk mengawasi, mendidik istri kita, karena isu-isu perselingkuhan itu sekarang sudah hampir-hampir dianggap biasa. Dan itu mulanya dari apa? Ya dari gadget, dari smartphone, dari gitu, media sosial. Terus ini akhirnya selingkuh. Allahul musta'an. Ya kalau saya sendiri terus terang ya, kalau istri saya itu nggak main media sosial sama sekali. Kerjanya cuma masak, ya, nyuci, masak, ngurusi anak, suami, ngurusi rumah, itu aja kerjaannya. Nggak sempat main media sosial karena memang nggak minat dan saya nggak izinkan. Nggak main Facebook, Instagram ataupun Twitter apa semua nggak punya. Ya. WA saja itu, WA istri saya itu isinya cuma nomor saya, nomor bapaknya, ibunya, saudarinya, saudaranya, gitu aja. Paling kalau ada ibu PKK di daerahnya, cukup itu aja. Tapi saya nggak mengharamkan wanita bermain media sosial, tapi yang penting bijak, bisa menempatkan diri pada tempatnya dan menggunakan media sosial itu dengan baik untuk mendulang pahala, bukan mendulang dosa. Itu yang jadi permasalahan. Ya. Kemudian juga dalam Al-Qur'an disebutkan ya, bahkan kewajiban nahi mungkar ini luar biasa, Pak. Disebutkan lebih tegas lagi dalam Quran itu, dalam surat Al-Maidah ayat
78 sampai 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun. Yang artinya lu'inal ladzina kafaru min bani Israil, orang-orang dari Bani Israel telah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui lisan Nabi Dawud dan Isa bin Maryam. Nabi Dawud dan Isa bin Maryam. Ini nabi yang unik itu Nabi Isa bin Maryam, karena binnya itu kepada ibunya, Isa bin Maryam. Kalau biasanya Isa bin, nabi itu kan, bin itu kan ke siapa? Bapak, ya, ke bapaknya. Ini Isa bin Maryam, Nabi Isa bin Maryam, bukan Isa bintu Maryam. Kalau bahasa Arab itu seharusnya tarkibnya itu pakai bintu, Pak, bintun atau binti kalau perempuan, ya, tapi ini Isa bin Maryam, seharusnya Isa bin siapa, Muhammad bapak, tapi ini ke ibu, Isa bin Maryam. Dan saya mendapatkan sebuah fakta dalam sebuah dalil, nanti di alam kubur kita itu bukan nasab kita itu bukan ke bapak kita, ke ibu kita. Nasab kita ke siapa? Ke ibu kita, Pak. Makanya jangan macam-macam sama ibu kita. Jadi ada hadis tentang, hadisnya ini dihasankan oleh sebagian para ulama ahli hadis. Jadi disunahkan ketika kita ini ada seorang muslim yang wafat, kemudian kita mengantar jenazahnya ke pekuburan, di saat orang-orang sudah pergi, kita masih di situ, karena misalnya kita itu anak bapak kita atau ibu kita disunahkan untuk mentalkin mayit dengan memanggil mayit itu, karena itu mayit itu ketika seperti itu masih punya interaksi dengan dunia, Pak, karena mereka itu masih di alam barzah, alam persinggahan antara dunia dan akhirat. Jadi makanya jangan heran alam barzah, alam kubur itu mayit itu masih bisa interaksi dengan dunia, walaupun dalam bentuk dan kapasitas yang terbatas. Misalkan tahu kalau diziarahi, oh ini anak saya ziarah kubur. Jadi jenengan nanti kalau sudah meninggal itu tahu kalau diziarahi anaknya, itu tahu, Pak. Yang jadi masalah ketika anak jenengan nggak ada yang ziarah kubur, nangis jenengan. Anaknya lupa sama bapak ibunya, berpuluh-puluh tahun tidak ada yang ziarah kubur, nangis sampean. Ditenteni, ditunggu-tunggu tiap maghrib, tiap hari ditunggu anaknya ziarah, nggak ada yang ziarah kubur. Padahal tahu kalau diziarahi. Maka hadisnya kan kalau seorang yang sudah meninggal itu tahu mendengar apa? Terompa, gesekan daripada orang yang mendatanginya. Hadisnya sahih itu. Nah, ketika nanti misalkan bapak ibu kita atau siapa yang kita cintai meninggal, jenengan itu kalau mengantar ke kuburan jangan langsung pulang. Sudah hilang semua, sudah pergi, tinggal jenengan sama istri jenengan, misalkan bapaknya jenengan itu dipanggil, ya fulan. Itu hadisnya hasan, Pak, hadisnya. Ya fulan, ya disebut namanya, dipanggil gitu. Nah, di hadis itu redaksi hadisnya itu ya fulan bintu, pakai bintu, ya fulan bintu siapa, anaknya ibunya siapa gitu. Di redaksi hadis Nabi itu bukan ya fulan bin siapa bapaknya, fulan anaknya bapaknya siapa, enggak, tapi pakai ya fulan bintu fulana. Wahai si fulan anaknya siapa, ibunya siapa. Itu nasabnya itu di hadis itu pakai ibu, Pak. Sampai sahabat bertanya gini, ya Rasulullah, kalau seandainya si mayit ini nggak diketahui ibunya, bagaimana manggilnya? Maka kata Rasulullah, panggillah dia dengan dinasabkan kepada Hawa, ibunya umat manusia. Ya fulan bintu Hawa gitu. Jadi kalau ada anak nggak diketahui ibunya karena dulu dibuang di jalan, nauzubillah gitu, dibuang di jalan oleh ibunya, dibuang di tong sampah oleh ibunya, nggak diketahui ibunya, maka seperti ini cara memanggilnya, dinasabkan kepada Hawa.
Itu nasabnya ke ibu, Pak, bukan ke bapak. Saya itu sempat berpikir ya, sempat terperangah juga, sempat takjub, merasa luar biasa mendapatkan hadis ini, karena hadis itu belum begitu lama saya dapatkan. Ternyata di alam kubur nanti nasab kita ke ibu kita, bukan ke bapak kita. Kalau sekarang di dunia ke siapa? Hah? Bapak kan? Iya, bapak. Fulan bin, bapaknya siapa gitu. Makanya di KTP itu di KTP kita itu sudah benar. Yang disebutkan siapa? Bapak atau ibu? Ibu kayaknya. Ibu kayaknya. Hah? Bapak sama ibu? Ibu saja seingat saya. Administrasi di Indonesia itu pakai ibu. Sampean ke bank buka rekening, nanti ditanya siapa? Ibunya, enggak bapaknya, enggak mungkin, mesti ibunya. Semua, karena itu memang nanti untuk identifikasi nasab itu ke ibu. Dan itu luar biasa. Ya, kemana-mana ditanya ibunya siapa. Saya beberapa kali ngurus masalah surat-surat resmi di pemerintahan atau di luar pemerintahan, itu semuanya nasabnya ke ibu kita, bukan bapak. Ibu kandungnya siapa kan gitu, gitu ya. Ternyata itu pakai dalil. Makanya ini sebagai peringatan untuk kita semuanya, jangan macam-macam sama ibu kita ya. Harus dihormati, dimuliakan, harus berbakti kepada ibu kita. Kelak di alam kubur yang dipanggil ibu kita, Pak, kita akan dinasabkan ke ibu kita. Ini saya berwasiat benar, ibu itu luar biasa. Kalau kita dulu di masa beliau masih hidup ternyata belum bisa berbakti dengan maksimal, maka saat ini ketika beliau sudah wafat, kita masih bisa berbakti pada beliau. Keberkahan kita itu tergantung kepada orang tua kita, terutama ibu kita. Itu penting sekali. Isa bin Maryam tadi ya, ke Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kenapa ini Bani Israel dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka ini adalah orang-orang yang bermaksiat dan mereka melampaui batas. Loh, maksiatnya apa Bani Israel sampai dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena maksiatnya itu kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh. Karena mereka ini tidak mencegah perbuatan mungkar yang dilakukan oleh kalangan mereka. Itu sebab dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya berat juga ya kalau kita duduk di pemerintahan, satu kantor maksiat semua, korupsi. Ya kan, faktanya kita nggak berani apa mencegah. Berat kan tanggung jawabnya, ternyata berat, Pak. Nggak berani mencegah, tahu di depan mata ini temannya sekantor, temannya sedepartemen, jelas-jelas korupsi, jelas-jelas nilep uang rakyat, jelas-jelas maling, tapi kita tidak mampu berbuat apa-apa. Itu sudah menjadi rahasia umum. Hampir di setiap lini, di setiap celah di negara ini ada praktek-praktek seperti itu. Dan itu sebenarnya termasuk minal mungkar yang seharusnya kita bisa nahi mungkar di situ. Tapi ya nanti kembali ya, kalau misalkan ternyata kalau kita nahi mungkar itu akan menyebabkan mudarat yang besar kepada kita, resikonya begitu berat kepada kita, maka saat itu kita digugurkan dari kewajiban nahi mungkar. Misalkan sampean kalau nahi mungkar paling dipecat, ya paling apa? Dipecat. Ya kalau tidak setuju teman-teman ini korupsi, diam saja. Tapi jangan sampai nahi mungkar, nanti bisa dipecat, nanti bisa dipindah tugaskan atau dan lain sebagainya. Maka seperti itu kata para ulama, ya sudah, itu bisa menjadi alasan kita tidak nahi mungkar, minimal membenci perbuatan tersebut. Marra'a minkum mungkara falyughayyirhu apa? Biyadi, fa illam yastati' fa bi lisani, fa illam yastati' fa bi qalbi, wa dzalika ataful iman. Dengan tangan, kalau tidak bisa dengan tangan, dengan apa? Dengan lisan, nggak bisa dengan lisan, ya minimal hati kita itu membenci perbuatan tersebut.
Ya, saya berkali-kali dicurhati teman-teman yang bekerja di departemen-departemen, di pemerintahan, di kepolisian, di ini, di itu, PNS ini, apalagi di atas-atas itu luar biasa, kemungkaran yang ada di situ itu luar biasa, dan beliau-beliau itu tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, semoga Allah mengampuni kita semuanya, karena kalau sedikit saja berusaha untuk nahi mungkar dihabisi, baik oleh teman-temannya sendiri atau oleh atasannya. Ya sudah, gimana lagi? Ya termasuk itu tadi ya, paling enggak hatinya itu mengingkari kemungkaran tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan menjadi sebuah motivasi pada kita semuanya. Kita berusaha untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, paling tidak di keluarga kita yang skup yang paling kecil, yang paling dekat dengan kita, kemudian keluar ke tetangga, ke sahabat, ke masyarakat kita. Yang jelas harus diperhatikan bahwa ketika amar ma'ruf nahi mungkar, kita harus memperhatikan adab-adabnya, harus dengan ilmu, jangan dengan emosi, harus disampaikan dengan lembut, dengan sejuk, dengan santun dan lain sebagainya, supaya apa? Supaya nahi mungkar kita itu melahirkan maslahat. Jangan sampai nahi mungkar kita melahirkan fitnah ataupun malah melahirkan kerusakan yang lebih besar. Kalau jenengan nahi mungkar melahirkan kerusakan yang lebih besar, itu justru menjadi haram. Jenengan melarang anak jenengan misalkan sesuatu hal yang tidak baik, misalkan, tapi menyebabkan anaknya itu malah melakukan mungkar yang lebih besar lagi. Misalkan misalkan anaknya melakukan ini, walah dicegah dari yang ini mungkarnya kecil tapi dicegah, ngotot keras kita, akhirnya si anak itu malah melampiaskan kemungkaran yang lebih besar, minum-minuman, narkoba, gara-gara yang ini dilarang terlalu keras. Kadang ada kemungkaran yang perlu dibiarkan karena kemungkaran kecil, karena kalau kemungkaran ini dicegah langsung saat itu pula si orang itu akan melakukan kemungkaran yang lebih besar lagi. Maka seperti ini biarkan kemungkaran itu, jangan diingkari. Kalau diingkari malah hukumnya haram. Seperti ada ulama melitasi tentara Mongol. Tentara Mongol itu baru mabuk-mabukan Pak, minum ciu, minum khamr ya. Luar pesta miras gitu. Ulama ini diem lewat tok. Murid-muridnya tanya, "Lu, ya Imam, sampean tuh gimana? Ini orang-orang sedang mendem, sedang miras, pesta miras, kok sampean diem, mana? Ghirah, kecemburuan amar ma'ruf nahi mungkar gitu." Ndak, baik murid-muridku, karena tentara Mongol ini kalau aku ingkari, aku cegah untuk pesta miras, maka dia akan melakukan dosa yang lebih besar. Apa? Membunuh kalian. Mendingan pesta miras atau membunuh? Pesta miras. Ya sudah, biarkan pesta miras, daripada kalau diingkari dia akan membunuh kita semuanya. Dan nilai nyawa seorang muslim tadi lebih berharga dari dunia dan seisinya. Ini loh, perlu akal, perlu otak, perlu fikih, hikmah dalam melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, begitu. Demikian wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.